Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan Perbara dirintis oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Titik mula peringatan sejarah berdirinya ASEAN ditandai dengan dirumuskannya Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Lambang negara ASEAN. Pada lambang negara ASEAN terdapat padi. Padi melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Jumlah 10 batang padi yang terikat melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme. Warna putih melambangkan kemurnian atau kesucian. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Tujuan kerjasama ASEAN. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Tujuan kerjasama di bidang ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan produktivitas dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan melalui ekspor. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh-contoh kerjasama sosial dan budaya. Di bidang sosial budaya, contoh kerjasamanya 1. Bidang pembangunan sosial, menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali. Politik dan keamanan. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia.
bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Pendidikan. Contoh kerjasama negara-negara ASEAN bidang pendidikan antara lain 1. ASEAN Council of Teachers Convention di Sanur, Denpasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini, hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional (SN 2015). Bidang ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut ini pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada 2015. 2. Kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. 3. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. 4. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. 5. Penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. 6. Mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. 7. Peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini bertujuan agar daya saing ASEAN meningkat, bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Sekian materi mengenai kerjasama di ASEAN. Semoga bisa dimengerti. Dikutip dari kompas.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.